Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Merdeka, apa kabar? Baik Pak, sehat selalu. Silakan masuk. Pak Mardiono, Ya. terima kasih kita sudah dikasih kesempatan untuk Sama-sama. bermain. Ini rumah perjuangan ya Pak katanya? Iya, rumah singgah. Rumah singgah. Ya, ya. Pak, kita izin main sambil ngobrol-ngobrol ya Pak? Boleh. Silakan. Kita Silakan masuk dulu nih Pak nih. Ya, Ini silakan. ruangan apa nih Pak? Bisa dikasih tahu dulu nih Pak? Oh, ini ruang tamu, ya, ruang tamu. Ya, ruang tamu. Wah, ini kita mungkin awal-awalnya cerita soal foto-foto ini dulu kali Pak. Bisa ceritain nggak sih Pak nih? Oh iya. Foto ini sama apa ya? orang-orang hebat nomor 1 di Indonesia Pak. Iya. Ini yang di tengah ini foto dengan Pak Presiden Joko Widodo ketika saya dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Lalu Terus sebelah kiri saya, yang sebelah kirinya itu Bu Mega. foto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di era Ibu Megawati menjabat sebagai Presiden. Kemudian itu di belakangnya adalah Pak Menko Ekonomi Pak Doro Jatun. Ya. Nah, itu di saat itu saya sedang aktif di Kadin. Oke. Ya, di Kadin, tapi Kadin saya Kadin di Banten. Waktu itu saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan Kadin di Banten, Kamar Dagang dan. Nah, kalau ketemu sama Pak SBY gimana tuh? Iya, waktu ketemu Pak SBY itu di saat saya menjadi wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Oke. Ketua umumnya adalah Pak Bambang Sulistyo, yang kemudian menjadi ketua Kadin dulu. Itu saya wakil ketua umumnya beliau. Nah, yang di bawah itu foto dengan Pak Hamzah Has. Pak Pres. Ya, kemudian di sebelah kanan itu di Tanah Suci Mekah. Ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu waktu saya kuliah. Ya. Kemudian yang sebelah kanan lagi itu dengan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala. Itu juga rangkaiannya dengan Kadin. Ngobrol soal tadi Bapak nyebut Bapak di Kadin, lalu aktif sebagai pengusaha. Bisa ceritain dong Pak, awal mula Pak Mardiono nih menjadi pengusaha sampai sukses nih sampai sekarang alhamdulillah. Itu kan berbagai bidang nih Pak, ada hotel, ada properti, bahkan katanya punya gudang gitu. Nah itu kayak gimana tuh Pak? Ya, karena memang usaha adalah itu jalan hidup saya ya. Yang paling utama saya tekuni itu adalah itu karena saya kebetulan memang profesinya sebagai seorang pengusaha. Jadi ini ada foto yang di tengah itu ada para direktur-direktur saya. Nah, kemudian yang di paling kiri itu itu juga itu para koleha-koleha saya, mitra-mitra kerja saya. Nah, itu di saat saya sedang merintis perjalanan karir usaha itu. Ya. Awal mulanya usaha apa sih Pak? Awal mula kecemplung jadi pengusaha tuh usaha apa nih? Dagang apa nih Pak? Ya, saya dulunya ya menjadi pengusaha bidang jasa. Oke. Ya, bidang jasa. Pernah juga saya melakoni untuk usaha bidang jasa-jasa perbaikan ya peralatan kantor. Oke. Ya, jadi kalau ada peralatan kantor kayak filing kabinet, ya, kursi, lemari yang rusak itu mungkin saya lakukan perbaikan. Sebelum saya perbaiki, sebelum saya ambil, saya pinjamin dulu, ya, sampai yang perbaikannya selesai baru nanti saya kembalikan lagi ke kantornya. Jasa dulu, ya, sektor jasa, ya. Dan sampai akhirnya sekarang punya properti juga Pak. Iya kan? Ada properti juga. Ya. Udah berapa banyak Pak properti Pak? Kayak hotel itu udah berapa cabang tuh Pak? Pak? Saya ada 4. Ya, ada 4. Bisa kasih tahu nggak? Mungkin sahabat Merdeka nih jadi pengen tahu katanya di tiap hotelnya punya koleksi tersendiri nih. Ada mobil-mobil sebagian ada yang memang mobil, motor ya, ada bemo ya, kemudian itu ada yang memang dulu dari proses perjalanan hidup dari mulai muda dulu gitu, kemudian ada juga yang memang saya beli. Oke. Ya, ada. Nanti kalau sahabat Merdeka mau
naksir, boleh, tapi tidak untuk dibeli ya. Naksir untuk ikut mengkoleksi, untuk merawat, ya bolehlah gitu. Pak Mardiono. Ada juga bemo gitu. Oh, Pak Bemo. Pak Mardiono, sebelum kita pindah ke ruangan, ingin satu nih pertanyaan saya nih. Ini kan bisnis sudah sukses, alhamdulillah Pak. Pasti punya pengalaman pahit dong Pak. Ya, bisa diceritain nggak Pak? Seperti apa Pak jatuh bangunnya Pak pada saat itu? Oh iya ya, karena usaha itu memang utamanya adalah perlu trust, kepercayaan. Jadi untuk membangun kepercayaan itu, ya mesti harus secara terus-menerus, ya. Tidak hanya sehari dua hari ya. Nah, tentu dalam perjalanannya kita pasti banyak mengalami hambatan, ya kesulitan, ya. Pernah juga jatuh seperti ya ditipu orang misalnya, ya. Kemudian mengalami kerugian, ya akibat. Ya mungkin karena ada kenaikan harga dan lain sebagainya, itu juga pernah kayak gitu. Atau juga karena bencana alam, ya itu juga bisa. Pernah juga terjadi oleh karena bencana alam itu kemudian menimbulkan kerusakan, sementara orang yang menitipkan asetnya untuk menjadi bagian jasa pelayanan saya itu harus minta diganti, gitu ya. Ya itu juga kita lakoni juga dengan perjalanan. Tapi bisa bangkit lagi itu apa tuh Pak? Semangatnya tuh kayak gimana tuh Pak? Kan kadang-kadang orang udah jatuh mungkin ya. Buat semangat lagi kan nanti takut jatuh lagi. Traumanya itu loh Pak yang susah kan. Iya, kita seperti ketika kita sekolah ya. Setiap kita mengalami kesulitan dan kemudian ada hambatan misalnya sampai menjadi jatuh, yaitu ujian. Nah, jadi kalau kita sekolah, kita sudah di ujian, mengikuti ujian dan kita mengisi kita semuanya dengan baik. Ya kita pasti akan naik kelas. Jadi buat saya hambatan jatuh bangunnya sebuah jalan hidup khususnya adalah untuk dunia usaha itu adalah ujian. Dan semakin kita mendapatkan kesulitan yang banyak kalau kita kerjakan maka semakin kita akan naik kelas. Amin, amin. Siap. Itu. Pak, kita mau lihat ruang kerjanya dong. Oh boleh. Tapi ya ruang kerja tidak tidak tiap hari-hari saya pakai ya. Iya. Jadi ruang kerja kalau saya pas di rumah ini baru saya pakai. Siap. Silakan. Kita masuk ke ruang kerja. Ya silakan. Ya sebelah sini nih. Nah, di sini. Nah, ini ruang kerja. Ini ruang kerja saya. Ya. Tapi ini di sini ruang kerja transit. Ya. Jadi kalau pas saya ada di sini, saya nerima tamu ada di sini, ya saya sambil bekerja ada di sini. Kadang-kadang sampai malam hari, saya ada di. Boleh dong Pak sambil duduk. Oh iya. Bapak sambil duduk. Ya, tapi agak berantakan ya Mas ya? Iya namanya ruang kerja Pak. Iya kan pasti harus berantakan. Iya. Tapi tadi Bapak cerita kayaknya kebayangan saya tuh udah sibuk banget Pak. Banyak aktivitas. Nah ngebagi waktunya gimana Pak? Bapak kan juga Ketua Umum P3 sekarang. Lalu Watimpres, lalu pengusaha. Bagi waktunya gimana Pak? Bagi waktu dan pikirannya agar tetap bisnis jalan, mengabdi ke negara jalan, mengabdi kepada umat jalan. Iya, kebetulan saya sudah terbiasa ya. Hidup saya itu saya selalu kerja keras. Sejak saya masih muda karena saya berada dalam kehidupan orang yang boleh dikatakan susah gitu ya. Dengan 11 bersaudara, dari kecil kurang 1 jadi tinggal 10. Jadi sejak bangun tidur saya harus berebut sarapan pagi, ya kemudian kalau mau tidur saya juga harus berebut tikar dan bantal itu. Jadi sudah biasa kerja keras. Nah, kalau bangun mesti harus pagi ya, berangkat keluar membantu ibu, membantu ini juga harus pagi sudah mulai. Jadi saya sudah terbiasa untuk. Nah, untuk menjalankan tugas itu ya alhamdulillah kami masih bisa membagi waktu karena ini bukan sekarang ya. Ini saya lakoni ini sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau saya menjadi pengusaha itu saya sudah 41 itu ya. 40-an tahun gitu ya. Kemudian kalau saya jadi politisi ya udah 20-an tahun lebih gitu ya. Nah, kemudian saya sekarang diberi amanah untuk menjadi ketua umum ya itu kan itu juga proses sudah kita jalani. Saya sudah pernah menjadi bendahara, ketua wilayah, penasihat di DPC ya sudah saya lakoni semua. Jadi ini sudah bukan barang laut lagi. Nah, kemudian saya juga diberi amanah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Di situ juga karena saya pernah juga melakoni ketika itu saya menjadi
Dewan Pertimbangan Kadin, ya. Nah, itu juga itu beban kerja juga ya, pengabdian juga itu. Jadi ya semuanya sudah saya lakoni dan itu menjadi jalan hidup saya. Pak, nanya soal sebagai Watimpres, Pak. Ya. Kira-kira Pak Jokowi itu biasanya kan Watimpres banyak, Pak ya. Biasanya apa sih Pak yang sering dicurhatin atau minta saran sama Watimpres? Biasanya soal apa aja sih Pak? Yang soal itu karena itu diatur oleh undang-undang dan saya disumpah ya dengan Al-Quran sesuai dengan agama saya, maka itu memang saya tidak boleh menyampaikan apa-apa saja ya, yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi yang pasti saya menjalankan tugas-tugas amanah yang diberikan kepada saya, yaitu setiap 1 bulan itu mesti melakukan kajian-kajian dalam isu-isu yang tentu isu-isu yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Nah, karena bidang saya di Kesra, maka kajian-kajian yang saya lakukan itu juga bidang Kesra. Di dalam melaksanakan kajian itu tidak sendiri. Saya ada sekretaris anggota ya, dan sekretaris anggota saya itu Pak Profesor Muhammad Ali Barawi, ya. Kemudian ada staf khusus, dan kemudian nanti kalau saya memerlukan para ahli, para peneliti, itu juga saya mengundang beliau-beliau ya untuk melengkapi ya kajian-kajian itu. Setelah itu kemudian nanti kita rangkum dari seluruhnya itu hasil kita pertemuan dengan para tokoh ya. Kalau misalnya temanya tentang usaha kecil menengah juga saya bertemu dengan para pengusaha. Nah, dari situ kita analisis semua, baru kemudian kita jadikan kesimpulan untuk sebagai nasihat dari Dewan Pertimbangan Presiden, misalnya dari bidang Kesra, kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, kemudian kalau itu yang sifatnya kolektif juga sama, jadi 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menyampaikan hasil dari kajian-kajian itu, kemudian dibawa ke rapat pleno, ya. Kemudian kalau sudah sempurna dari isu-isu semua yang kita lakukan kajian itu, baru kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Pak Presiden itu kan kerjaan banyak ya, tapi masih bisa berkomunikasi dengan Watimpres tuh salah satu hal yang di tengah kesibukannya masih sempat tuh hebat juga ya Pak ya? Iya, komunikasi bukan dalam konteks komunikasi pribadi ya. Iya, Watimpres. Tapi adalah komunikasi kenegaraan. Jadi di saat kami diundang rapat oleh Bapak Presiden ya. Nah, itu tentu di situ isinya adalah kita berdiskusi tentang kenegaraan. Ya, tentang bagaimana negara ini, pemerintah ini ke depan. Program-program apa saja yang sedang dilakukan untuk seperti penanganan COVID-19, kemudian penanganan recovery ekonomi, ya tentu Bapak Presiden berdiskusi atau menjelaskan hal itu. Kemudian melakukan diskusi dengan para anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Bapak Presiden sangat bersahaja, ya, sangat tidak kaku ya, kaku gitu. Jadi semuanya kita lakukan dengan senang, ya, walaupun ya kita memang waktu, pikiran gitu ya, tapi kita senang sekali. Jadi saya menjalani amanah ini buat saya adalah pengabdian untuk bangsa dan negara. Wah, siap. Pak, kita geser lagi Pak. Ini kayaknya di belakang ada rame-rame. Mungkin Bapak bisa kita lihat ya. Silakan. Silakan. Ini kalau setiap hari pasti ada makanan kayak gini, Pak. Oh iya, karena kalau saya sudah mau ada tamu di sini segala macam, kemudian ada yang menyiapkan. Jadi tapi ya karena kan nggak ada pembantu, ya nggak ada ada pembantu paling penjaga rumah, gitu, itu aja. Jadi ya semuanya jadi mandiri. Jadi teman-teman mau makan silakan makan ambil sendiri, gitu ya. Mau minum ambil sendiri. Siapa? Gitu ya. Bisa disapa dulu Pak teman-temannya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Nah, ini ada sahabat Merdeka. Halo Bapak-bapak semuanya. Ya, saya kenalkan itu yang ada di sebelah kanan itu Pak Rusli Effendi. Nah, kalau ini sahabat Merdeka, ini sahabat politik. Oh. Gitu ya.
Yang ada di sebelah kiri ini Pak Doni Tokan. Ini juga sama ini. Sahabat juga politik. Sahabat politik, gitu kan. Kalau yang berdiri di sebelah kanan itu Saudara Rapi Herdiansyah. Nah, dia itu staf khusus saya, ya. Tapi dia juga wartawan itu. Oh, aduh. Ya. Jadi sama dengan teman-teman, ya. Siap. Dia wartawan, tapi bersama dengan saya sudah sekitar 15 tahun ya. Waktu saya jadi ketua wilayah DPP Provinsi Banten, nah ini juga yang mendampingi saya, ya, untuk menyiapkan data, dokumen, gitu, ya, menyiapkan pemberitaan. Tapi memang saya bukan orang yang populer seperti para petinggi-petinggi yang lain, gitu. Ya. Siap, Bapak-bapak, silakan lanjut lagi rapatnya. Kita bergeser ke sini, Pak. Oh ya, ya, silakan. Mungkin bisa di sini ya. Sini ya, di tengah atau di pinggir? Di tengah aja, Pak. Ya. Pak, ini beberapa pertanyaan terakhir sih, Pak. Tadi kan Bapak sempat ngobrol soal koleksi mobil klasik atau kendaraan klasik. Tahuan aja nih sahabat Merdeka. Itu sejak kapan sih, Pak? Bisa dikasih tahu dong ke kita nih, sejak kapan nih? Saya sebenarnya dulu seneng mengoleksi itu. Dari mulai mobil-mobil Willys, ya, motor-motor tua, tapi seiring dengan waktu dan ini kami nggak bisa urus, ya, nggak bisa urus. Jadi karena saya juga perjalanan hidup itu rumah berpindah-pindah, gitu ya. Jadi koleksi sudah nggak utuh lagi. Nah, sekarang masih tersisa. Itu saya tempatkan di mana saya punya hotel, ya. Setelah ada yang di hotel di Karawaci, ada yang di Serang, dan ada yang di Jogja, gitu. Nah, itu koleksi-koleksi kayak motor, mobil antik, bemo, gitu. Nah, itu semua adalah sejarah dari perjalanan hidup saya, gitu. Jadi nanti kalau teman-teman sahabat Merdeka mau tertarik dengan koleksi itu ya boleh-boleh saja, ya, tapi bukan untuk dijual, untuk dinikmati. Iya, betul. Itu kalau mau lihat koleksi Bapak, datang aja ke hotel-hotelnya ya, Pak, ya. Boleh, nanti apalagi kalau pas saya ada di situ boleh juga gitu, sambil berdiskusi. Ngobrol-ngobrol ya. Nanti atau kalau teman-teman ada koleksi yang lain, barangkali yang bisa dibagi dengan saya juga boleh. Pak, itu ikut komunitas nggak sih, Pak? Atau misalnya kan kalau sekarang tuh ada bahasa kerennya setiap weekend tuh Sunmori, Sunday morning riding gitu. Kira-kira ikut nggak sih, Pak? Kepengen sebenarnya ya, tapi saya terikat dengan waktu yang begitu sulit gitu ya, jadi terbatas. Jadi saya sekarang nggak lagi ikutan untuk dengan teman-teman itu. Tapi ada sih keinginan itu, tetapi saya nggak ikut secara fisik beramai-ramai itu, tapi saya ikut menikmati misalnya pada saat teman-teman kumpul segala macam. Kalau saya nggak langsung ya saya menikmati dari YouTube gitu, dari channel YouTube. Gitu. Nah, itu masih saya nikmati itu, ya. Jadi kalau silaturahmi kopdar langsung tuh jarang. Biasanya menikmati teman-teman dari virtual. Sudah lama. Tapi nanti sesekali saya diundang boleh deh. Oke. Ya, kalau teman-teman nanti kumpul gitu, saya diajak boleh deh. Sesekali saya sempatkan waktu, saya atur waktu untuk saya bergabung. Apa tuh, Pak? Komunitas apa biasanya? Mobil, motor? Suka ya, ini yang motor yang tahunnya itu di atas ya tahun 60-an ya. Mobil juga sama itu. Saya senang dengan koleksi-koleksi itu. Ya, dan saya juga bisa mengemudi itu. Ya, bisa mengemudi itu. Kenapa 60-an? Apakah di 60-an itu kan ada yang bilang di mana fashion atau gaya tuh lagi berkembang-berkembangnya. Jadi kita kesini tuh ngeliatnya jadi wah dulu aneh banget ya gitu, tapi keren gitu. Ya, karena ini bisa mengingat ya, memotivasi untuk bagaimana kehidupan masa lalu ya. Yang saya ya, ayah saya gitu. Jadi kita masih ingat untuk mengingat itu semua ya. Kenapa kita nggak melupakan sejarah dalam hidup ini? Memang sejarah itu adalah merupakan bagian dari modal sosial kita. Ya, kita kalau ini tidak boleh kita melupakan sejarah itu. Baik sejarah untuk kita sebagai warga negara, ya, bagaimana jalan perjuangan berdirinya Indonesia ini, bagaimana perjuangan para pendahulu kita itu seperti apa. Itulah sejarah yang nggak boleh kita lupakan sampai nanti akhir hayat. Karena itu adalah modal untuk bagaimana menjalani hidup kita. Kemudian sejarah hidup kita, bagaimana
meniti perjalanan karir itu juga menjadi modal sosial sebagai penguat bagi diri kita. Guru-guru saya mengajarkan ya, sesulit apapun, ya, seberat apapun menjalani kehidupan, ya, itu jangan menjadikan tempat itu adalah hal yang kemudian kamu menjadi mati. Ya, mati itu artinya frustasi. Frustasi ya, jangan menjadi frustasi. Tetapi itu adalah ujian. Nah, sekaligus memperkebal iman kamu ketika kamu diuji. Ya, karena orang akan terlena itu ketika menghadapi ujian itu. Ya, kita sehingga di situ akan memilih. Kadang-kadang ada orang yang memilih jalan pintas ketika kita sedang diuji. Padahal ujian itu adalah tangga untuk kita bisa naik. Nah, seperti kita kalau menjalani kayak ujian tadi sekolah. Jadi pengusaha gitu ya Pak ya, jatuh bangun, anggap itu ujian buat lebih tinggi lagi. Jadi ya, kalau misalnya saya usaha di bidang jasa, tapi saya jatuh, berarti saya harus memperbaiki lagi pelayanan saya yang menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau saya berdagang, oh hari ini saya bisa jualan berapa? Oh kalau saya ini hari ini itu ternyata saya kok tidak mendapatkan untung, saya harus menaikkan apa? Volume, kapasitas, memperbaiki kualitasnya. Nah itu cara untuk bagaimana mendapatkan kepercayaan. Tapi yang paling utama, saya adalah selalu menempatkan diri saya, bagaimana ya orang itu percaya dengan saya. Oke, Pak. Untuk bisa mendapatkan kepercayaan itu, saya harus membuktikan itu tuh. Ya, bahwa apa yang saya produk itulah orang yang ia butuhkan. Pak, ngobrolin tadi kita udah panjang lebar nih ngobrol. Ada sih yang kelewatan, saya ingin tahu nih Pak. Tadi kan punya 11 bersaudara ya. Latar belakang orang tua tuh apa sih Pak? Profesinya sampai Bapak sampai sekarang tuh bisa punya semangat, bisa sukses itu. Bapak saya itu pedagang ya. Tapi bapak saya juga veteran ya, pedagang berjuang. Karena memang kehidupan masa lalu itu rakyat Indonesia ya, itu setiap tumpah darah itu dipersembahkan untuk bangsa dan negara ini. Ya. Jadi dulu yang bapak saya itu ya ikut berjuang karena itu jadi veteran itu. Tapi sambil berdagang, ya sambil berdagang. Nah ibu saya juga sama ya, sambil mengasuh anak, padahal anaknya banyak ya, ada 11 bersaudara, tapi meninggal bayi dari satu. Tapi selama membesarkan anak-anak yang 10 ini sama masih juga berdagang ya, berdagang 9 bahan pokok ya. Kalau malam saya juga membantu untuk mengantongi gula pasir, minyak, ya. Nah, itu masih saya bantu. Ada snack-snack yang titipan dari tetangga, itu kita bungkusin, gitu. Kita jual. Nanti kalau besok sudah habis, tetangga saya ngambil uangnya. Itulah dulu ibu saya untuk membesarkan anak-anak. Alhamdulillah ibu juga sampai sepuh, sampai 100 tahun. Ya, tapi sekarang saya sudah menjadi anak yatim piatu. Ya, sudah tidak ada ibu, tidak ada ayah. Ya, jadi sekarang yang saya menjadi ayah. Oke, siap Pak Mardiono. Terima kasih udah berbagi cerita. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak sahabat Merdeka sudah menyapa saya, ya, hadir bersilaturahmi bersama. Dengan silaturahmi inilah, ya, insya Allah kita akan mendapatkan berkah, kita akan sehat. Dapat rezeki yang banyak, ya, panjang umurnya. Dan yang paling penting buat sahabat Merdeka adalah terinspirasi dari cerita-ceritanya Pak Mardiono tadi. Ya, pokoknya teman-teman yang sudah terus semangat, berjuang terus. Siap, terima kasih. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang merdeka dan terus berjaya. Siap, terima kasih Pak Insya Allah. Mardiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.